Halo guys, kita jumpa lagi di Share Story 21. Kali ini kami sajikan cerita kisah nyata lainnya dengan judul Pilih Mundur atau Terus. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Aku berasal dari salah satu desa di Jawa Tengah, dan saat ini aku sedang merantau di Jakarta. Di Jakarta, aku bekerja pada salah satu perusahaan swasta yang berada di sana dengan gaji yang cukup lumayan bagi seorang gadis yang hidup sendiri. Sehingga aku dapat memenuhi kebutuhanku dan juga dapat membantu meringankan beban orang tuaku. Aku tidak ingin melihat orang tuaku susah dan juga ingin menunjukkan baktiku karena aku sangat sayang pada keduanya. Setelah sekian bulan aku bekerja, suatu hari aku berkenalan dengan seorang pria. Dan ternyata pria tersebut juga berasal dari satu daerah denganku. Menurut penilaianku, dia orangnya baik dan terlihat sopan. Tutur katanya pun sangat menghargai aku sebagai seorang wanita. Selain itu, dia juga tampak terlihat jujur dan tulus. Kami sering bertemu dan berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui aplikasi jejaring sosial yang ada saat ini. Kami menjadi sering saling curhat sehingga membuat kami menjadi bertambah akrab dan dekat. Hingga pada suatu hari dia menyatakan perasaannya kepadaku. Dek, ya mas, aku mau bicara. Bicara apa mas? Katakan saja. Gimana ya? Aku harus memulai dari mana nih? Mas ini gimana sih? Katakan saja, gak usah seperti itu. Terserah mas mau bicara dari mana. Aku siap mendengarkannya kok, kataku menggodanya. Sebenarnya aku tahu apa yang ingin disampaikannya, tapi aku berpura-pura seakan aku belum tahu apa yang akan dikatakannya. Aku melihat dari tatapan matanya dan tingkah lakunya terhadapku selama ini, aku sudah bisa menebak. Ada keraguan dalam ucapannya. Gimana apanya mas? Kataku masih berpura-pura tak tahu apa yang ingin disampaikannya. Aku ingin dia berkata langsung, walau sebenarnya tak perlu diucapkan pun aku sudah tahu. Kita sudah berkenalan lama, walaupun belum ada setahun kita berkenalan, tapi kian hari ada rasa aku ingin selalu berada di dekatmu, katanya. Mas, gak boleh gitu. Mas kan sudah punya istri, tanyaku. Aku sudah bisa dengan istriku, dek. Ini sedang dalam mengurus perceraiannya, katanya lagi. Mas, tak mampu lagi aku untuk melanjutkan kata-kataku. Aku hanya dapat tertunduk dan terdiam, beribu rasa berkecamuk di dalam hati. Sejak itu hubungan kami kian bertambah dekat saja, sehingga akhirnya aku dan dia melaksanakan pernikahan walau secara agama. Dia beralasan jika akte cerainya nanti sudah keluar, dia akan menikahi aku secara resmi. Aku pun mengiyakan saja, karena selain dia sudah berpisah dengan istrinya,
Aku pun juga sangat mencintai dan menyayangi dia dengan berjalannya waktu yang kami lalui bersama. Di bulan-bulan awal pernikahan kami, mulailah nampak watak aslinya. Dia mulai meminta uang kepadaku dengan berbagai alasan. Mulai dari untuk mengurus surat cerai agar biar cepat selesai, sampai dengan alasan untuk modal usaha bersama dengan kawannya. Mulai dari uang tabunganku, perhiasanku, hingga yang terakhir adalah sepeda motor yang belum lunas pun ikut terjual untuk memenuhi permintaannya. Gak apa-apa ya dek ya, motornya mas jual dulu. Tapi mas, motor ini satu-satunya milikku yang tersisa. Dan ini pun belum lunas angsurannya, kataku berusaha menahan. Gak apa-apa dek, nanti kalau bisnis mas lancar, mas pasti belikan yang baru, yang lebih bagus, katanya lagi untuk meyakinkan aku. Tapi beneran loh mas, kataku dengan hati yang sangat berat untuk memberikannya. Suatu hari bapakku meninggal dan hanya ibuku sendiri yang sekarang berada di rumah. Ibu meminta aku untuk menemaninya. Aku ragu dan bimbang karena selain aku sedang bekerja, aku masih ada beban membayar angsuran hutang di sana sini yang harus segera dilunasi. Sudahlah dek, kamu temani saja ibu di rumah. Kasihan ibu kan sudah tua, mana sendirian lagi. Tapi mas, aku kan sedang bekerja dan juga aku masih mempunyai banyak tanggungan loh yang harus segera dibayar, kataku. Kamu gak usah khawatir, nanti mas yang akan tanggung semuanya, kata suamiku berusaha meyakinkan aku. Kuhargai ketulusan dan perhatiannya. Mungkin dia ingin menunjukkan kalau dirinya ada laki-laki yang bertanggung jawab. Akhirnya aku pun menuruti keinginan ibu dan juga suamiku. Aku pun tinggal di desa bersama ibu. Hingga pada akhirnya keadaan ini tidak berlangsung lama. Aku lihat di salah satu sosial media, suamiku masih tetap berhubungan dengan mantan istrinya. Sakit rasanya hati ini melihat keakraban mereka di sana. Hatiku benar-benar ngilu bagi ditusuk, bagi disayat-sayat sembilu. Kugali informasi dari sana sini tentang suamiku. Ternyata fakta yang kutemukan lebih meremukkan hatiku. Uang yang selama ini aku berikan kepadanya, aku korbankan semuanya untuk dia. Ternyata suamiku memberikannya semua kepada mantan istrinya. Bagaimana aku tidak sedih. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku benar-benar terkejut karena selama ini dia tidak membantu membayarkan angsuran hutang yang sudah dia janjikan. Lalu aku harus bagaimana? Aku harus berbuat apa? Sedangkan aku sudah tidak bekerja lagi, aku sudah tidak punya tabungan lagi. Aku sudah hancur luar dalam. Aku pun terpuruk beberapa waktu. Tetapi setelah aku pikir-pikir, aku harus sadar dan tidak boleh terlalu larut dalam keadaan ini. Aku harus bangkit dan bersemangat. Allah pasti kasih jalan untuk memenuhi kebutuhan
suamiku yang seperti itu saja Allah masih kasih rezeki. Apalagi ini untuk kelangsungan hidup ibuku. Pasti Allah akan lebih memudahkan segalanya. Aku percaya dengan doa ibu, aku pasti akan bisa melalui semuanya dengan sabar dan dengan ikhlas.